Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukia Yunita Rambe dengan NIM 22050300056. Perkenalkan, nama saya Musarafa dengan NIM 220500357. Perkenalkan, nama saya Nur Asri dengan NIM 2205030068. Perkenalkan, nama saya Kornisa Pangabean dengan NIM 2205030076. Baiklah, di sini kami ingin memenuhi tugas video digital yang sebelumnya dikasih oleh Bu Siti Ariata selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum dengan tema fenomena sosiologi hukum. Pengertian dari sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Disiplin ini berfokus pada analisis sosial terhadap sistem hukum, institusi hukum, dan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Masyarakat dapat diobservasi dari dua sudut, yaitu sudut dinamika, proses dan perubahan sosial, sudut struktural sosial, kaidah, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Hukum sebagai dependen variabel, yaitu gejala yang timbul dari struktur sosial. Kaidah sosial adalah dasar adanya hukum. 1. Kepercayaan, artinya kehidupan yang beriman. 2. Kesusilaan, artinya berakhlak dan berhati bersih. 3. Kesopanan, merupakan pergaulan yang menyenangkan. 4. Hukum, merupakan keserasian, ketertiban, dan ketentraman. Pertentangan hukum yang nyata. Kaidah hukum melawan perilaku nyata, karena hukum adalah patokan mengenai perilaku yang diharapkan. Kaidah-kaidah hukum yang digunakan untuk melawan perilaku nyata dalam bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, ada beberapa kaidah umum yang sering diterapkan dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa contoh kaidah hukum yang digunakan untuk melawan perilaku nyata. Pertama, kaidah legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Artinya, tidak ada seseorang yang dapat dihukum hanya karena melakukan tindakan yang tidak dilarang secara fisik oleh undang-undang. Yang kedua, kaidah kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dihukum jika terbukti secara sah dan berjanji bahwa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja atau kelalaian yang disengaja. Ketiga, kaidah proporsionalitas menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada perilaku harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan adil dan tidak melanggar hak-hak individu. Dasar sosial dari hukum. Yang pertama, hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Yang kedua, hukum tidak hanya berperan dalam situasi kekerasan, namun dalam keseharian di mana berperannya memerlukan dukungan kekuasaan dan ada mekanisme sanksi. Yang ketiga, hukum diperlukan kesatuan adanya primary rules atau ketentuan informal untuk keperluan pergaulan hidup dan secondary rules. Yang keempat, rationalization of norms. Yang kelima, hukum substantif atau penerapan kembali aturan lembaga non-hukum atau hukum adjektif, aturan tentang lembaga hukum. Pengertian primary rules dalam konteks hukum adalah aturan dasar yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam suatu masyarakat. Aturan primer dapat mencakup konteks ketentuan konstitusi, undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum umum. Aturan ini didefinisikan perilaku apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan hak-hak hukum. Pengertian dari secondary rules. Yang pertama, rules of recognitions, aturan yang menjelaskan tentang primary rules dan kehierarkiannya. Kedua, rules of change, aturan yang mensahkan adanya aturan lama dan aturan baru. Ketiga, rules of adjudication, aturan yang memberikan hak perorangan untuk dispensasi atas pelanggaran primary rules.
Keempat, tanda hukum sebagai alat pengendalian sosial. Yang pertama ada attribute of sanctions, harus dikuatkan dengan sanksi. Yang kedua, attribute of authority, hukum merupakan keputusan dari pihak yang berkuasa. Yang ketiga, attribute of intention of universal application, keputusan hukum memiliki daya jangkau panjang untuk masa mendatang. Yang keempat, attribute of obligation, keputusan harus berisikan kewajiban dari pihak satu ke pihak dua dan sebaliknya. Kaidah mengacu pada pelembagaan dan akan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan masyarakat. 2. Pedoman bertingkah laku. 3. Sebagai pedoman atas pengendalian sosial. Syarat hukum sebagai lembaga kemasyarakatan primer. Yang pertama, sumber dari hukum memiliki autori dan prestige. 2. Jelas dan sah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan atas kepatuhan dan membuktikan dalam perilaku. Yang keempat, hukum mengendap dalam jiwa masyarakat. Yang kelima, ada perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena aturan hukum. Kelompok sosial dan hukum, homogen dan sederhana. Kaidah sosial lainnya lebih efektif dan mementingkan keadilan melalui perdamaian. Kedua, heterogen dan kompleks. Hukum lebih efektif dan mementingkan kepastian. Aliran pemikiran dasar pembentukan sosiologi hukum. Dari pandangan filsafat, hukum adalah kebimbangan atas keadilan dan ketidakpuasan atas hukum yang berlaku. Sedangkan pandangan sosiologi adalah pembentukan hukum melalui gejala dan sistem sosial budaya dan perilaku masyarakat terkait dengan hukum. Pandangan filsafat hukum. Pertama, mazhab formalitis dari John Austin, hukum dan moral harus dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada baik atau buruk. Yang kedua, mazhab formalistis atau analytical jurisprudence dari Hans Kelsen, suatu kaidah dapat dicari sumbernya pada sumber yang lebih tinggi. Ketiga, mazhab sejarah dan kebudayaan menurut von Saveck. Ini merupakan perwujudan kesadaran masyarakat. Yang keempat, aliran utilitarianisme. Menurut Bentham, setiap kejahatan harus ada hukum yang setimpal. Namun, penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan atau keadilan, penderitaan, dan kebahagiaan. Kelima, aliran psychological jurisprudence. Menurut Ehrlich, hukum positif bila didukung oleh living law akan menghasilkan keefektifan dalam masyarakat. Beberapa fenomena yang menjadi perhatian dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum, seperti perubahan norma, nilai, dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial. Bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan keadilan sosial, termasuk distribusi sumber daya dan hak-hak individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kriminalitas dan pengaturan. Studi tentang kriminalitas, pengaturan kriminal, dan faktor-faktor sosial yang mendorong perilaku kriminal. Yang keempat, hukum dan perubahan perilaku. Bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat yang termasuk konformitas dan deviansi. Yang kelima, ada hak asasi manusia. Bagaimana hukum internasional dan nasional berhubungan dengan hak asasi manusia, serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi sorotan dalam masyarakat. Yang keenam, penegakan hukum. Bagaimana hukum diterapkan, termasuk isu-isu terkait keadilan dalam penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksetaraan akses ke sistem peradilan. Yang ketujuh, hukum dan teknologi. Dampak teknologi dan perubahan sosial pada hukum seperti isu privasi, kejahatan siber, dan hak kekayaan intelektual. Yang kedelapan, hukum dan masyarakat multikultural. Studi tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Yang kesembilan,
Globalisasi dan hukum. Pengaruh globalisasi pada perkembangan hukum internasional dan isu-isu hukum tradisional. Yang ke-10, konflik dan penyelesaian sengketa. Studi tentang konflik sosial dan metode penyelesaian sengketa termasuk hukum dan alternatifnya. Sosiologi hukum berusaha untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampaknya pada keadilan, struktur sosial, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Studi dalam bidang ini dapat membantu mengungkapkan fenomena sosial yang terkait dengan hukum dan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum dan masyarakat dapat lebih baik berinteraksi. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.